Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda sekalian? Saya tetap doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety maupun psikosomatis. Semoga Anda tidak bosan melihat saya, semoga Anda juga tidak bosan mendengarkan atau melihat motivasi-motivasi saya, karena motivasi itu sangat dibutuhkan bagi penderita anxiety maupun psikosomatis agar tumbuh keyakinan dan tumbuh semangat begitu. Tapi sebelumnya, yang baru bergabung silahkan tonton video saya yang lama-lama ya, yang dulu-dulu biar Anda akan paham gitu. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ke topik. Topik kali ini adalah apa sih yang saya rasakan saat saya alami anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Tetapi di sini saya akan memberikan sebuah gambaran sedikit ya. Bedanya kecemasan karena asam lambung atau disebabkan oleh faktor lain itu apa sih gitu. Ya. Saya tekankan di sini, kalau Anda hanya menderita asam lambung terus akhirnya terjadi kecemasan ya. Setelah asam lambung Anda sudah sembuh, kecemasan itu pasti hilang. Nah, itu berarti kecemasan Anda disebabkan oleh asam lambung. Kenapa saya berani ngomong begini? Saya punya dua teman ya. Ini baru saya dapatkan dari dua teman. Yang satu motivator saya, yang satu adalah teman saya gitu. Motivator saya itu penderita asam lambung yang sangat parah sekali. 7 bulan dia mengalami asam lambung itu. Dan penyembuhannya itu selama kurang lebih 5 bulan ya. Setelah asam lambungnya itu sembuh, kecemasannya dia itu hilang sama sekali. Tenaganya sudah fit ya, lari sudah kuat. Kenapa saya ngomong gitu? Saya melihat sendiri, saya sering bertemu dengan dia karena dia motivator saya begitu. Salah satu motivator saya saat dia alami asam lambung. Itu asam lambungnya sudah sembuh dan akhirnya kecemasannya otomatis itu hilang. Terus dia kuat berlari, karena kemarin daftar perwira ya, kuat lari, kuat push up, kuat sit up, dari psikologisnya juga sudah oke gitu. Terus ada teman satu saya lagi menderita asam lambung yang sangat parah, 2 tahun ya, 2 tahun itu asam lambung dialami. Terus saat asam lambung dia juga mengalami kecemasan ya, panik, takut dan sebagainya. Setelah asam lambungnya itu sembuh, kecemasannya itu hilang gitu. Saya sudah tanya pada dia, masih cemas atau ada sensasi lain? Tidak ada, bilang begitu ya, karena itu disebabkan oleh asam lambung kecemasannya. Nah begitu. Sekarang dia kuat badminton lagi, nggak seperti saya begitu. Nah berarti kecemasan ya yang disebabkan oleh asam lambung itu beda dengan kecemasan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain ya. Tidak asam lambung saja, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi, yang mungkin Anda tidak menyadari, dan Anda akan menyadari setelah Anda mungkin ketemu video saya ini. Oke, jadi kalau Anda asam lambungnya sudah sembuh, terus kecemasannya kok masih, terus tidak berdaya, tidak bertenaga, nah itu ada faktor yang lain. Kalau pengalaman saya juga begitu, asam lambung saya sembuh, tetapi sensasi-sensasi panik, terus takut di keramaian dan sebagainya, nanti akan saya sebutkan, itu masih saya rasakan gitu ya. Berarti itu apa? Ada faktor lain. Faktor lainnya apa ya? Ini saya loh ya. Ya, sudah pernah saya jelaskan ya. Saya itu orangnya emosional ya, pemarah,
pemikir, apa-apa saya pikir, tapi saya nggak bisa tidur. Perkara sedikit aja saya anggap itu besar, saya terlalu sensitif ya. Apa kata orang itu saya tanggapi dengan marah begitu. Kalau ada yang menyindir saya begini, langsung saya datangi, saya marah begitu. Saya temperamen ya, pokoknya pemarah, pokoknya jeleklah sifat saya itu. Padahal untuk sholat, saya juga sholat begitu. Namanya orang muslim ya harus sholat. Saya sholat, tetapi mungkin ya gimana ya, saya manusia biasa begitu. Ya sifat-sifat itulah yang saya yakin menjadi pemicu juga psikosomatis yang saya alami gitu ya. Masih banyak sifat-sifat saya yang jelek ya, Anda boleh menebak sendiri karena di video saya yang lama sudah saya ungkapkan. Oke, langsung saja. Terus sensasi apa yang saya alami? Karena banyak yang bertanya, Pak, Bapak merasakan ini enggak gitu. Nah ya, kalau saya jawab satu persatu mending saya buat video saja ya. Yang pertama adalah Anda boleh mencatatnya atau Anda boleh mengulang-ulangnya. Siapa tahu sensasi ini juga Anda rasakan begitu. Yang pertama adalah sering pusing ya. Pusing semua atau migrain atau sakit kepala sebelah itu. Terus kepala terasa berat ya, kayak ada beban di sini, padahal otak itu beratnya berapa sih gitu, 2 kilo atau berapa kilo nggak tahu lah gitu ya. Yang ketiga adalah sempoyongan, yang keempat ada keliengan ya, ini saya catat ya. Yang kelima adalah mau pingsan tapi tidak pernah pingsan. Terus yang keenam, leher kaku atau tegang ya. Yang ketujuh, pundak terasa tegang. Yang kedelapan, leher itu kayak mengganjal, serasa ada gas atau apa gitulah, nggak bisa sih saya mengungkapkannya gitu. Terus dada terasa panas, kerongkongan ini ya. Terus 10, nyeri dada tembus ke belakang ya. Yang ke-11, napas pendek. 12, sering berdebar-debar. 13, terkejut atau teratapan, ada suara sedikit itu terkejut. Kalau orang Jawa itu teratapan begitu ya. Yang ke-14, perut sering bunyi, terus nyeri perut di bagian kiri ya, perut kiri. Terus yang ke-15, kembung, sering sendawa. Yang ke-16, sering masuk angin ya. Yang ke-17, sakit pinggang maupun punggung. Saya pernah sakit pinggang itu sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, bangun pun saya harus dipapas. Setelah di ronsen ternyata tidak ada apa-apa. Nah itulah berarti itu adalah yaitu karena otot-otot kita terlalu tegang, akhirnya terjadilah debutan, nyeri apa aja itu pasti muncul begitu. Yang ke-18, badan pegel-pegel ya, itu ya. Yang ke-19, sering kesemutan. Yang 20, kebas ya, kulit kebas, terutama di kaki ini kebas. 21, telapak kaki terasa dingin ya. Yang ke-22, sering keluar keringat dingin, terutama pada malam hari. Yang ke-23 ya, capek walau tidak beraktivitas. Yang ke-24, hidung sering mampet padahal tidak flu. Yang ke-25, kadang telinga berdenging. Nah itu tidak sering sih, terkadang gitu aja ya, nging gitu. Terus saya kalau itu baca sholawat begitu. Terus yang ke-26, mata blur atau buram. 27, takut mati, itu pasti. Saya yakin Anda juga merasakan. Yang ke-28, takut di keramaian. 29, takut nyetir sendiri ya, baik nyetir sepeda motor maupun nyetir mobil gitu. Yang ke-30, tidak kuat berdiri ya. Ya ini tidak kuat berdiri. Berdiri lama itu terasa kayak goyang, terasa mau roboh gitu. Yang ke-31, aktivitas seksual terganggu. Nah ini mungkin Anda belum ada yang pernah mengungkapkan atau sudah, saya nggak tahu, tapi saya belak-belakan ya, aktivitas seksual saya terganggu. Kalau ibaratnya dulu saya itu adalah pandangan hidup atau pegangan hidup, tahu nggak artinya? Pandangan hidup berarti baru memandang itu Mr. X-nya sudah hidup, baru dipegang Mr. X-nya sudah hidup. Tetapi saat saya menderita psikosomatis, itu adalah perjuangan hidup. Untuk hidup, Mr. X ini untuk hidup, itu perlu perjuangan begitu. Bahkan tidak bisa hidup begitu ya. Saya jujur ya, tidak ada yang saya bohongi begitu.
Terus 32 loyo, letih, lesu, lemah gitu. 33 tidak ada semangat. Nah, yang 34 insomnia ya. 35 mimpi buruk, sering mimpi buruk. 36 sering tindihan. Tahu nggak tindihan? Tindihan itu begini ya. Kita tidur, kita tuh kayak sadar, kayak melihat sesuatu, tetapi kita tidak bisa bergerak gitu, nggak bisa ngomong. Nah, itu tindihan. Mungkin Anda mengalami begitu ya. 37 sering kejang. Tidak sering sih, kadang terasa tangan itu dek, nah gitu, atau kaki dek, nah gitu ya. Yang ke-38 seperti mau jatuh dari tempat tidur. Terus yang 39 takut di kamar mandi. Kenapa saya takut di kamar mandi? Karena saya pernah panik attack di kamar mandi, itulah trauma begitu. Yang ke-40 tidak kuat jalan ya, jalan tidak kuat gitu. Yang ke-41 seperti di dunia lain. Yang ke-42 seperti di alam mimpi. Yang ke-43 seperti bukan diri sendiri ya. Yang ke-44 tidak konsen, 45 pelupa, 46 tidak bahagia ya, 47 merasa punya sakit yang parah. Nah, jadi hipokondria gitu ya. 48 sering datang panic attack ya. Panic attack tahu ya, saya yakin Anda tahu, dada deg-degan, napas pendek, sesak napas itu, terus ingin pingsan, terasa mau mati, terus akhirnya ujung-ujungnya ke UGD. Nah, itu panic attack. Terus yang 49 ya cemas, tidak beralasan cemasnya ini, saya juga nggak tahu gitu. 50 tidak nyaman kalau ada kebisingan ya. Saya kalau ada kebisingan itu merasa tidak nyaman, rasanya ingin marah itu ya, gitu. Terus yang ke-51 takut sholat Jumat maupun sholat jamaah. Kenapa? Saya takut nanti pingsan ya. Kalau apalagi kalau imamnya nanti takutnya baca surat yang panjang gitu. Terus yang ke-52 kalau pergi inginnya itu cepat pulang saya. Yang ke-53 takut keluar rumah. 54 sering melamun ya. 55 sensitif. 56 nafsu makan berkurang. 57 badan kurus, otomatis itu ya. Yang ke-58 saat sore badan itu terasa nano-nano, campur-campur. Nah, ini yang bisa saya ingat. Saya tidak menambah-nambah ya. Saya ini akan pertanggungjawabkan ya. Apa yang saya rasakan ya ini. Saya tidak mau berbohong, saya tidak berbohong ya ini. Mungkin malah kurang ini ya, kurang ini. Karena ingatan saya terbatas gitu. Nah, terus pasti Anda bertanya lagi, terus sekarang yang masih Bapak rasakan apa? Nah, biar Anda nanti tidak bertanya begitu, saya akan jawab sekalian, gitu kan. Yang saya rasakan sekarang adalah, yang pertama, itu adalah saya masih sering terkejut. Ya, sering terkejut. Terus, yang kedua, kalau saya sakit, misalnya sakit flu, panas, atau apa, itu masih cemas. Tetapi cemas itu tidak berkelanjutan, tidak menjadi gangguan kecemasan gitu ya, masih bisa saya kendalikan. Nah, terus yang ketiga yang saya rasakan itu adalah saya masih begini ya, masih punya sifat yang susah saya hilangkan. Apa itu? Yaitu berpikir jauh ke depan, seorang pemikir. Nah, itulah yang saya masih belum bisa menghilangkan secara penuh ya. Saya masih pemikir gitu. Padahal pemikir selalu berpikir yang tidak-tidak itu ada sebagai pemicu. Nah, ini yang belum bisa saya hilangkan. Masih saja saya masih memikir sesuatu yang mungkin tidak terjadi begitu. Nah, itu ya. Saya harus jujur ya. Nah, terus fisik saya belum kuat sepenuhnya ya. Kalau saya ngangkat barang berat-berat saya belum bisa, belum berani. Saya olahraganya hanya jalan kaki dan lari-lari kecil gitu. Nah, terus yang selanjutnya, dulu
Sebelumnya itu saya sudah kuat berdiri 1 jam. Ternyata setelah saya coba berdiri 1 jam secara terus-menerus ya, saat apel itu, ternyata saya harus mengurangi untuk berdiri lama begitu ya. Saya belum, sekarang masih takut lagi ya, takut lagi. Dulu sudah berani, sekarang agak takut lagi kalau berdiri lama gitu. Tetapi yang sensasi yang lain itu udah hilang, sempoyongan, kelingan. Karena apa? Sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan itu terakhir yang bisa saya hilangkan. Itu aja saya sudah senang, sudah bisa hilang sensasi sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, terus berasa di dunia lain, di alam mimpi, itu sudah hilang. Itu adalah suatu kemajuan yang sudah luar biasa begitu ya. Kalau badan saya fresh kayak gini, nggak ada rasa cemas, takut, nggak ada begitu. Cuma kalau saya lagi sakit, itu ada cemas gitu ya. Nah, jadi Anda tidak perlu berkecil hati, tetap semangat ya. Semua itu adalah yang namanya sensasi ya, sensasi. Sensasi kalau Anda biarkan ya, akhirnya karena sensasi itu akan terbentuk yang namanya adalah persepsi. Kalau persepsi Anda yang sudah horor-horor, nah, oh iya, itu nanti saya takut suara binatang. Ya, itu baru ingat, ya Allah, baru ingat. Takut suara binatang ya, terutama binatang apa itu yang burung ini loh, atau suara binatang hantu juga itu saya takut ya. Oke, saya lanjutkan yang tadi ya. Kalau sensasi Anda itu persepsinya sudah yang horor-horor, maka terjadilah sebuah ilusi. Karena ilusi itu timbul karena kita itu takut gitu, terlalu takut, itu timbullah ilusi ya. Dan saya sudah ke tahap halusinasi juga ya. Untung saya tidak menjadi delusi atau waham begitu. Oke, nah sekarang Anda itu harus butuh seorang motivator. Jadi penting sebuah motivator itu sharing, asal jujur ya, asal mereka jujur apa yang mereka rasakan, apakah sudah sembuh total atau belum begitu ya. Karena kalau asam lambung itu teman saya emang sembuh total, tapi masih pantangan makan juga. Saya tanya masih pantangan makannya, nggak berani yang pedas-pedas begitu. Jadi ya, kalau saya dulu pernah mengungkapkan secara psikis saya itu sudah sembuh total, tetapi apa? Karena itu saya fit. Setelah saya sakit ya, saat kemarin itu saya sakit, ternyata cemas itu masih ada begitu. Nah, apa itu sembuh total? Saya tidak tahu kan. Yang penting cemas saya itu tidak berlangsung lama, yang akhirnya menjadi gangguan kecemasan. Karena cemas dan gangguan kecemasan itu berbeda sekali gitu. Oke. Kalau terus terang fisik saya, dari dulu saya sudah pernah ungkapkan, fisik saya belum normal seperti yang dulu. Belum kuat berlari yang kencang, belum kuat badminton ya. Tetapi kalau lari-lari kecil saya kuat lah. Kalau jogging, latihan bela diri masih begini, nah, itu masih kuat. Nah. Oke, tetap semangat. Badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu, semua akan berlalu ya. Pokoknya Anda tanggapi sensasi itu dengan rileks, dengan tenang. Persepsi Anda yang baik-baik saja, tidak apa-apa. Dan saya sarankan Anda harus lakukan relaksasi, olah nafas. Itu penting sekali, relaksasi itu ya. Relaksasi itu dahsyat sekali, olah nafas itu dahsyat sekali begitu. Meditasi, tetap lakukan ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi ya. Tetap mendekat pada Allah ya, istighfar, zikir, meditasi dan sebagainya. Olah rasa, olah nafas, olahraga tetap Anda lakukan semampu Anda. Olahraga semampu Anda, jangan Anda paksa ya. Jangan Anda paksa. Kalau kuatnya hanya berjalan, ya sudah, berjalan saja. Jangan Anda paksa, karena kecapean, kalau kecapean nanti takutnya akan timbul kecemasan begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.